pertanyaannya, perhatikan gambar berikut. Sebutkan bagian yang ditunjuk huruf P, Q, dan R. Gambar di atas merupakan gambar struktur dari kromosom. Kromosom merupakan substansi pembawa informasi genetik yang terdiri atas protein, DNA, dan RNA. Kromosom ini mengandung gen yang berfungsi sebagai pengontrol sintesa protein dan sebagai alat pewarisan sifat. Jadi, di dalam kromosom itu terdapat materi genetik, yaitu gen, yang fungsinya sebagai pengontrol sintesa protein dan sebagai komponen pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya. Kromosom memiliki struktur yang terdiri atas sentromer, telomer, matriks, kromonema, kromomer, kromiol, lokus, dan satelit. Setelah ini kita akan bahas satu persatu bagian-bagian dari kromosom tersebut. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah sentromer. Sentromer adalah pusat dari kromosom. Sentromer ini fungsinya mengikat dua kromatid. Jadi dua kromatid ini akan diikat oleh si sentromer. Sentromer merupakan penghubung antara kromonema satu dengan yang lainnya. Apa itu kromonema? Nanti akan kita bahas tentang kromonema. Yang jelas, sentromer adalah bagian yang menghubungkan antara kromonema satu dengan yang lainnya. Sentromer ini berfungsi sebagai tempat pelekatan benang-benang spindel pada saat pembelahan dan berperan dalam mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan. Kemudian bagian yang ditunjuk oleh huruf S ini adalah telomer. Telomer ini merupakan ujung dari suatu kromosom. Jadi ujung dari kromosom ini disebut dengan telomer. Fungsi dari telomer ini adalah untuk menghalangi kromosom bersambung dengan kromosom yang lainnya. Kemudian bagian ini, yang saya warnai kuning ini adalah matriks. Jadi semua bagian ini adalah matriks. Bagian yang ditunjuk oleh huruf R ini termasuk ke dalam matriks. Matriks ini adalah cairan sitoplasma pada kromosom. Fungsi dari matriks adalah sebagai selubung yang membungkus kromatid atau kromosom. Selanjutnya, bagian yang saya warnai biru ini adalah kromonema. Tadi dikatakan bahwa sentromer menghubungkan antara dua kromonema. Jadi di sini sentromer menghubungkan antara kromonema yang satu dengan kromonema yang lainnya. Ketika dibuka, struktur dari kromonema ini adalah seperti pita yang berbentuk spiral. Kromonema ini fungsinya sebagai tempat melekatnya kromiol dan kromomer. Dapat dikatakan kromonema ini adalah kromatid yang mengalami penebalan. Jadi struktur dari kromonema itu seperti pita yang berbentuk spiral. Nah, pada pita yang berbentuk spiral ini melekat kromiol dan juga kromomer. Kromomer merupakan granula-granula yang terdapat pada kromonema yang berukuran besar. Sedangkan granula yang berukuran kecil disebut dengan kromiol. Kalau dilihat pada gambar, bulat-bulat yang terdapat di dalam kromonema ini adalah kromiol dan kromomer. Yang berukuran besar adalah kromomer, sedangkan yang berukuran kecil adalah kromiol. Selanjutnya, di dalam kromomer ini terdapat lokus. Jika dilihat pada gambar yang berwarna hitam-hitam ini adalah lokus. Lokus ini terdapat di dalam kromomer atau granula besar, sedangkan kromomer ini melekat pada pita-pita kromonema. Lokus ini merupakan ruang-ruang yang berisi gen, di mana gen merupakan materi genetik pembawa sifat keturunan atau hereditas. Sedangkan bagian bulat yang berada di ujung kromosom ini adalah satelit. Satelit ini adalah struktur tambahan yang terletak pada ujung kromosom. Karena merupakan struktur tambahan, sehingga tidak semua kromosom itu memiliki satelit. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa bagian yang ditunjuk oleh huruf P
adalah lokus. Sedangkan bagian yang ditunjuk oleh huruf Q adalah sentromer. Dan bagian yang ditunjuk huruf R adalah matriks.